Tante juga minta maaf dengan kesalahan Kris, minta damai baik-baik. Pokoknya satu, minta maaf dari keluarga sebesar-besarnya buat Antoni ya. Kris memang salah. Mungkin anak muda kronologinya juga kan Tante tidak tahu gitu ya. Sekarang gimana? Tante minta damai. Udah Antoni juga bilang, Kris itu begini. Dia banyaklah di infotainment ya bagaimana beritanya. Udah pokoknya Tante tetap minta maaf, minta damai. Tolong Antoni berlapang dada, berbuka hati. Tapi Antoni selalu bilang, kalau mau 1M, kalau tidak mau ya P21. Itu pun Tante udah menawarkan ratusan gitu loh, bukan puluhan loh, ratusan juga. Tapi dia masih tetap minta 1M. Kalau saya lebih puas naik P21 itulah. Tapi itu udah masih nego sampai dengan hari ini. Tapi yang Tante sayangkan, kenapa dia di media begitu gitu loh. Walaupun mungkin di pagi-pagi happy, di media dia masih bilang begini-gini mamanya, tapi tetap hari sore tetap aku temuin Antoni. Kan memang niat saya baik, saya nggak akan kena omongan Antoni di media itu. Saya nggak tak ambil. Yang penting saya ketemu Antoni dulu karena niat saya baik, damai, minta maaf Kris salah. Udah bila perlu nih Tante ketemuin kalian berdua. Saya bilang, kamu keluarinlah unek-unek kamu sama Kris gitu loh. Kamu juga keluarin juga unek-unek sama Kris itu bagaimana. Itu Tante udah menawarkan begitu nih sama Antoni ya. Tapi mungkin Antoni masih kurang berlapang dada. Tetap bilang 1M. Kalau nggak siap ya saya lebih puas naik P21. Saya masih menawarkan. Saya memang mungkin Antoni kan luka, pasti nggak kerja gitu loh. Saya menawarkan ratusan juga. Ratusannya itu berapa juta? Saya menawarkan seperempatnya gitu loh. Tapi dia tolak gitu loh. Ya udah. Jadi ini nggak ada damai ya Antoni ya. Pokoknya ya udah kan. Ya namanya kan kita dari pihak yang salah ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Pertama kita dudukkan dulu persoalannya, bahwa dia dilapor dan kemarin ditangkap berkaitan dengan tindak pidana pemukulan ya terhadap seseorang yang bernama Antoni. Yang pertama. Yang kedua, kami tim kuasa hukum beserta keluarga melakukan langkah hukum. Pertama, membela, mendampingi segala proses itu, dan yang kedua, kita mencari keadilan apa yang sekarang sedang terjadi atau menimpa, baik bagi klien kami yang sedang ditahan sekarang, anak mama kita ini. Yang kedua, mama ini juga sebagai keluarga, ada hak-hak keadilan dia yang diambil ataupun dirampas oleh yang bersangkutan. Apa itu? Adalah keinginan niat baik keluarga besar bersama Kris untuk melakukan upaya perdamaian. Namun ketika proses itu terjadi, keluarlah angka yang itu adalah tidak bisa dikategorikan adalah kerugian akibat kesehatan, karena angkanya sebesar berapa Mak? 1 miliar terutama yang diminta. Sehingga itu kan mengejutkan kita. Pada prinsipnya kalaulah itu memang realistis dengan angka kesehatan, kita akan siap. Oleh karena itu, karena ini berlalu proses tetap jalan, maka kemarin rekan kita mengadukan pasal 27 Undang-Undang ITE berkaitan ada ungkapan dia di medsos atau di Instagram yang menyatakan sosok binatang, menyebutkan ya sosok binatang terhadap Kris. Itu yang pertama. Dan kedua, hari ini kita konseling karena hasil mediasi itu ada keluar angka yang membuat mama ini secara psikis tidak tenang. Hati siapa seorang ibu ya, anaknya ditahan, dia mau minta damai, minta maaf, apapun akan kita apakan, tetapi keluar angka. Ini kan sangat maha dahsyat dalam persoalan ini. Inilah rasa keadilan ini yang mau diambil mama pada malam hari ini. Akhirnya ketika konseling kita sependapat secara hukum bahwa karena pasal 27 Undang-Undang ITE sudah masuk, maka ini materi akan ditambahkan pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana ada suatu upaya baik dengan kekerasan atau dengan menakut-nakuti. Nah, ini yang kita ambil melalui media. Nah, media itu adalah melalui media ke WA mama ya, terus meminta sejumlah uang. Sehingga akhirnya kita berkeyakinan secara hukum ada unsur yang lebih dahsyat daripada persoalan pemukulan ini, yaitu adalah di mana Kris sudah baru saja selesai dalam persoalan hukumnya, bebas, masuk lagi kemari dan ingin berdamai berbaik-baik. Yang namanya masyarakat Indonesia, masyarakat yang mencari keadilan, maulah berdamai. Kalaulah memang
ada yang bisa disampaikan atau disatukan, win-win solution kita sampaikan. Namun faktanya yang terjadi adalah sejumlah nilai fantastis diminta oleh bersangkutan. Ya, secara hukum kita sudah melakukan langkah-langkah juga seperti yang dia lakukan. Laporan rekan kita yang menyampaikan secara formal tertulis, kita sudah buat laporan balik berkaitan dengan perbuatan A menimbulkan B. Nah, yang B inilah yang kita laporkan, yaitu pasal 27 Undang-Undang ITE, dan malam ini kita konseling berkaitan dengan adanya permintaan jumlah uang. Nah, tadi kita sudah konseling, itu arahnya nanti akan dimasukkan di 27 ini ditambah junto pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana ada sebuah proses meminta menakutkan untuk, nah itu dia, ini yang dirasakan oleh mama. Ini kan proses perasaan, subjektivitas, bukan objektivitas yang memang mama harus bayar, kalau enggak. Ini adalah permintaan yang apakah mama mampu. Yang kedua, apakah realistis ya Maya? Apakah itu menjadi tekanan sehingga perdamaian itu bisa dicipta kalau ada uang itu? Kan ini belum. Makanya kita tunggu dulu sampai Senin. Ada nggak itikat baik para pihak sama-sama untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi? Itu dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.